kuburan Tamil, Turki. Halo, selamat siang sangat semuanya. Kembali lagi Motovlog Padang hadir. Dimulai dari start di makam Turki di Subarang Padang. Adapun tema pada hari ini motovlog kita adalah etnis-etnis yang ada di Kota Padang. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Seperti biasa, motovlog saya ini akan menjelaskan juga menerangkan bagaimana sejarah perkembangan peradaban dan cerita yang ada setiap tempat yang kita jelajahi. Jadi jangan pernah skip video ini sampai akhir ya. Di depan kita lihat ada distribusi kotak suara karena tanggal 9 Desember besok kita akan mengadakan pemilihan umum calon gubernur dan bupati se-Indonesia. Ya, kembali ke tema kita yang ini, yaitu ke etnis-etnis Kota Padang. Kita start tadi dari Seberang Padang, awalnya di kuburan Turki Kota Padang. Tidak dipungkiri, Kota Padang merupakan daerah perantauan Minang. Jadi Kota Padang adalah daerah rantau. Jadi yang banyak yang bilang Kota Padang itu apa? Kebanyakan orang Minang, itu sebenarnya ada benarnya, tetapi ada cerita di balik itu. Nah, bagaimana ceritanya? Yang pertama itu Kota Padang awal mulanya yaitu hanyalah sebuah tempat pemberhentian kapal, yaitu daerah Muaro. Nah, di daerah Muaro itu hanyalah tempat pemberhentian kapal VOC yang mengambil hasil bumi berupa emas, kopi, dan rempah-rempah. Nah, kita berhenti saja. Ini adalah kawasan Kota Gadang, Pasar Gadang, yaitu kawasan Kota Padang lama. Jadi inilah Kota Padang lama sebelum pindah ke arah ke Kampung Jawa sana. Nah, jadi inilah asal muasal Kota Padang. Inilah Pasar Gadang dengan corak bangunan yang masih kelihatan masih lama. Etnis kelihatan dari bentuk bangunannya nuansa Eropa dan Cina juga percampuran semuanya, ada Cina, ada Eropa, ada Arab. Nah, di depan itu bisa kita lihat adalah surau orang Kaliang, kata orang Padang bilang, yaitu suraunya masyarakat Tamil, perantauan Tamil yang mendiami Kota Padang pada awalnya. Nah, bisa dilihat ini adalah Masjid Muhammadan, masjidnya orang Tamil di Kota Padang. Kita berbelok ke arah Kampung Cina. Nah, di sini juga kita temui etnis Kota Cina berdampingan dengan etnis Asia Timur
terutama di India, Tamil, dan Afghanistan. Ini adalah daerah Klenteng, daerah pecinaan Kota Padang yang juga mendiami mayoritas Kota Padang pada awalnya. Oke, kita kembali ke sejarah. Sejarah Kota Padang yaitu dimulai dari sini. Dari Pelabuhan Muara adalah pelabuhan pemberhentian kapal VOC, kapal Hindia Belanda dan juga Portugis pada awalnya. Dahulunya kapal di Pelabuhan Muara ini tempat bersinggahnya kapal-kapal pembawa hasil bumi, emas dan rempah-rempah lainnya. Setelah berkembang pesat, berkembangnya waktu semakin besar, termasuk 5 besar pelabuhan terbesar di Indonesia waktu itu, di antaranya Belawan, Makassar, Muara Padang, Jakarta, yang itu juga di Jakarta, Batavia. Nah, awalnya Kota Padang atau bisa dibilang Muaro ini, kawasan Muaro ini didiami mayoritas didiami oleh masyarakat etnis Nias awalnya, karena dibawa oleh kapal-kapal VOC sebagai anak buah kapal, dan juga bercampur dengan etnis Bugis Makassar dan juga etnis Jawa. Keberadaan etnis Cina ini di Kota Padang, etnis Nias ini juga adalah etnis yang pertama yang masuk ke Kota Padang ini. Mereka mendiami di pesisir Muara, terutama di daerah perbukitan sana. Nah, jadi di depan kita lihat ada bangunan-bangunan menyusuri bukit ini. Nah, disinilah masyarakat perantauan Nias dulu membuat perumahan-perumahan. Bisa dilihat sangat unik karena dinilai masyarakat Nias itu terkenal dengan kekuatannya, keuletannya, dan ketangguhannya. Makanya banyak direkrut oleh tentara bajak laut atau pedagang VOC untuk dijadikan anak buah kapal. Mereka berbaur dengan masyarakat setempat, masyarakat Minang yang ada di sini, dan mendiami hampir di sepanjang sebelah kiri ini. Inilah Batang Arau, Kota Padang tempo dulu, dengan banyak ceritanya. Nah, setelah etnis Nias masuk ke Kota Padang, maka berdatangan juga yang kedua, yaitu etnis Cina, etnis Tionghoa. Nah, ini dia sebentar, ini ada memorial tentang kedatangan bangsa-bangsa nelayan yang pertama, yang biasanya nelayan yang datang ke Kota Padang. Itu adalah monumen menandakan itu Kota Padang awalnya didatangi oleh para nelayan. Nah, balik lagi ke etnis, setelah etnis Nias masuk ke Kota Padang yang sudah memayoritas kawasan Muaro ini, lalu masuklah etnis Tionghoa yang dikenal dengan perdagangan emas, sutranya, kainnya. Etnis Tionghoa di Kota Padang disebut dengan banyak dikenal dengan Cina Padang. Mereka sudah berbaur dan sudah
menjadi bagian dari masyarakat Kota Padang, khususnya Minangkabau ini. Di depan kita lihat ada Gunung Padang. Arah ke kiri itu ke Pantai Air Manis, ini jalur baru. Objek wisata Gunung Padang, nanti kita akan review ke sana. Di sana terdapat pertama benteng VOC yang mempunyai meriam VOC masih ada. Yang kedua itu di sana ada juga makam Baya. Nah, inilah Kota Padang tempo dulu, dermaga Muaro sebelum Kota Padang sekarang. Nah, lanjut setelah etnis Cina masuk ke Kota Padang, That's kind of small. mereka berbaur dengan masyarakat dan mendiami hampir di daerah kiri ini, di sini, daerah pecinan tadi. Berbeda dengan etnis etnis Nias tadi, mereka berada di perbukitan sini, membuat komunitas sendiri. Kalau Cina juga ada kelompoknya di sebelah sana, bersamaan dengan etnis Tamil yang setelah bergabung setelah Cina masuk, langsung masuk Tamil juga. Nah, keberadaan suku-suku ini Cina awalnya Nias, bangsa Bugis, bangsa Makassar yang dibawa melalui jalur mereka sebagai anak buah kapal. Lalu masuk juga bangsa Cina ke sini, etnis Tionghoa dengan jalur sutranya membawa kain, dan juga jerapah. Mereka di Kota Padang dan menetap di sini menjadi masyarakat Kota Padang lama. Masuknya bangsa kebudayaan Minangkabau di Kota Padang sendiri itu berasal dari daerah Darek, mulai dari tanah Nagari Tanah Datar, Pariaman, dan Solo. Terus terang, awalnya Kota Padang ini adalah beragama Nasrani, Katolik, dan Konghucu Hindu. Karena awal Kota Padang yaitu masuk dari bangsa-bangsa Portugis, ditandai dengan kita nanti akan adanya. Nah, saya harus konsentrasi dulu di sini. Ini adalah kita masuk lagi ke kampung Cina lagi. Saya akan bercerita Kota Padang setelah masuknya etnis tersebut, setelah zamannya Hindia Belanda. Nah, kita lihat di sini ada jalur kereta api. Di sini juga erat hubungannya dengan Stasiun Muaro tadi. Nah, ini dia stasiun lama, stasiun Pulau Air. Ini adalah peninggalan Hindia Belanda yang tujuannya membawa batu bara dan semen setelah zaman Hindia Belanda masuk. Nah, ini dia stasiun lama Kota Padang. Ini adalah stasiun pertama dahulunya sebelum kita mengenal itu Simpang Haru. Karena potensi batu bara di Sumatera Barat, khususnya ke Sawal, juga membawa perubahan juga kepada ini masuknya etnis Jawa, yaitu orang rantai yang disebut dengan orang rantai ke Sawalunto. Nah, di sini adalah kawasan-kawasan pecinan juga.
jadi kita bisa disimpulkan bahwa Kota Padang bukanlah mayoritas dahulunya bukan mayoritas orang Padang, maksudnya orang Minang, tetapi mayoritasnya adalah yaitu perawalnya itu orang Bangsani masyarakat Nias, lalu masyarakat Bugis yang dibawa dari jadi anak buah kapal yang menetap, lalu masuk bangsa Cina, lalu diiringi dengan bangsa Asia Timur. Lanjut setelah itu masa kemerdekaan, Kota Padang mulai berkembang dengan adanya pelabuhan Teluk Bayur yang membawa batu bara dari Sawalunto, juga semen dari Indarung sana. Demikianlah motovlog kita membahas tentang etnis-etnis yang ada di Kota Padang ini. Sampai jumpa di motovlog selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.